Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Di minggu pagi ini aku akan update kebun kecil di atas rumah atau rooftop. Ini banyak yang baru aku tanam, jadi masih kecil-kecil, dan ada beberapa yang lagi di masa-masa produktif. Pertama, aku akan kasih lihat, ini adalah kecipir ungu. Ini adalah salah satu jenis tanaman rambat yang sangat recommended ditanam untuk pemula. Kebetulan ini aku tanamnya di planter bag ya. Ini aku tanam di sini. Ini planter bagnya ukurannya sekitar 30 liter. Lalu ini aku tanam bareng sama cabai dan tomat ya. Terus aku rambatin di sini. Sebelum aku kasih lihat jelas buah kecipirnya, sebelumnya akan aku jelasin kalau kecipir ini adalah salah satu keluarga tanaman kacang-kacangan ya. Jadi sangat mudah tumbuh dan sangat mudah adaptasi, juga bisa menyuburkan tanah karena akar tanaman kacang-kacang itu menarik nitrogen. Kecipir yang aku tanam ini usianya sudah sekitar 3 bulan ya, lagi di masa produktif karena bunganya banyak banget tuh, bisa dilihat sendiri, dan juga banyak banget kecipir-kecipir mudanya yang sudah mulai bermunculan. Ini adalah kecipir muda. Lalu ini semakin besar dia akan seperti ini warnanya, ungu di pinggiran seperti ini. Tuh, buahnya lumayan banyak ya. Lalu nanti kalau sudah rada besar atau siap dipanen, ini dia akan seperti ini penampakannya. Penampakan buahnya seperti ini kalau sudah siap dipanen. Warnanya cantik banget ya, ungu kecoklatan dan mengkilap seperti ini. Ini kandungan gizinya super banyak banget ya. Tuh, nih ada beberapa buah yang sudah siap dipanen. Warnanya hampir sama dengan warna tiang ya, agak kecoklatan. Tuh, seperti ini. Aku sangat rekomendasi untuk bunda-bunda yang mau tanam tanaman sayur rambat di rumah. Bisa tanam kecipir, atau pilihan keduanya bisa juga bunda tanam kacang panjang merah. Oke, kita simpan dulu kecipirnya. Kita akan bahas kacang panjang merah. Kebetulan ini tanaman kacang panjang merahnya yang tumbuh di sini adalah hasil tumbuh sendiri ya. Jadi bukan sengaja aku tanam, tapi ini hasil dari benih yang jatuh. Ini contoh kacang panjang merahnya yang udah tua. Memang sengaja aku biarkan tua ya, karena seperti biasa aku ambil bijinya. Ini tuh termasuk mudah banget ya bunda. Tuh ini nih kacang-kacangnya tuh, calon kacang. Terus nih di belakang juga ada tuh calon kacangnya ya, merah-merah. Ntar kameranya blur. Nah itu dia kacang-kacangnya. Dan beberapa kacang yang lain sudah aku panen terlebih dulu ya. Jadi siapa tahu bunda atau kakak di rumah bosen tanam sayur yang warnanya hijau, bisa dicoba tanam kacang panjang merah ataupun kecipir ungu. Untuk benihnya bisa juga belanja di Shopee Kebun Una ya. Untuk sayur-sayurannya seperti biasa juga aku membiarkan selada tua ya, karena mau ambil bijinya. Ini adalah selada kris. Tuh ya. Lalu untuk sayurannya juga ini ada sawi putih. Ternyata menanam sawi putih itu tidak sesulit yang aku bayangin. Yang penting kalau sawi putih itu dia cukup sinar matahari dan cocoknya memang di dataran menengah sampai dataran tinggi. Kalau di dataran rendah mungkin agak kurang cocok dengan suhunya ya. Lalu ini ada kangkung. Aku tanam kangkung lumayan banyak bun di satu pot ini. Kemudian ini aku semai juga yang baru kangkungnya, karena dipikir-pikir daripada beli kangkung di tukang sayur ya, kadang kita kurang bersih nyucinya, lebih baik nanam sendiri secara organik, karena nanam kangkung ini super gampang banget. Yang lagi mahal-mahalnya ini ada tomat cherry. Kebetulan bun, ini tomat cherry yang lagi berbuah ini adalah hasil dari tumbuh sendiri ya. Jadi nggak aku tanam, dia tumbuh sendiri dari sisa buah-buah yang jatuh
musim lalu. Yang ini jenisnya tomat cherry rempai. Ciri khasnya itu buahnya lebih besar ya, tuh lebih besar. Sedangkan kalau yang belakangnya, kalau ini sengaja aku tanam, ini tomat cherry kemir. Tuh ya, ntar aku ambil dulu buahnya untuk bisa lihat perbedaannya dengan cherry rempai. Ini dia perbedaannya, yang aku pegang ini tomat cherry kemir, yang ini cherry rempai. Cherry rempai itu ukuran buahnya lebih besar dan juga kelihatan ya kalau dia itu lebih berisi dan bentuknya itu agak gendut. Sedangkan kalau tomat kemir dia itu lebih kecil dan bentuknya itu bulat sempurna. Tuh perbedaannya. Keduanya ini adalah jenis tomat yang paling mudah ditanam untuk pemula dan adaptif di dataran rendah. Nih ya Bunda, walaupun kecil buahnya, tapi menurutku dia cukup produktif. Jadi nggak rugi deh nanam dua jenis tomat ini. Yang mau belanja benihnya harganya cuma 2 ribuan, bisa langsung ke Shopee Kebun Una. Selain tomat, aku juga seperti biasa nanam cabai. Ini ada beberapa cabai yang habis aku pangkas dari musim yang lalu, tapi sudah mulai berbuah lagi. Yang ini habis aku pangkas, yang itu lagi berbuah. Lalu yang di sini di planter bag ini lagi mulai berbunga lagi. Tuh ya, jadi jenis cabai rawit yang aku tanam ini adalah jenis cabai rawit yang bisa berbuah berkali-kali dan jenis tanamannya itu bisa pendek. Untuk jenis cabai rawit yang aku tanam bisa dibeli juga di Shopee Kebun Una ya, sekalian promosi. Aku sangat rekomendasi jenis cabai ini untuk pemula Bun, karena lebih tahan hama dan juga tanamannya itu nggak terlalu besar, jadi lebih mudah untuk ditanam di pot. Ini juga ada tomat pir ya, ini mulai berbuah lagi. Ini juga sama, tomat pirnya tidak sengaja aku tanam, tapi ini buah dari musim lalu, buahnya yang tua aku simpan di atas media tanam, lalu sekarang dia tumbuh sendiri. Ada juga jenis tomat yang lain yang sengaja aku tanam Bun, ini lagi di masa pertumbuhan ya. Ini aku lupa ini jenis tomat apa. Lalu yang ini namanya tomat rampai pucung. Kalau bisa kita lihat perbedaannya, kalau daunnya itu rampai pucung lebih lebar-lebar ya. Aku juga belum tahu nanti berbuahnya akan seperti apa. Ini ada beberapa tanaman yang baru aja aku pindah tanam. Ada terong putih baru aku pindah tanam di polybag. Dan ini adalah cabai rawit yang layu. Nih tiba-tiba layu Bun. Jadi harus hati-hati kalau tanaman cabai lagi panas-panasnya, lagi kering-keringnya media tanamnya, terus tiba-tiba kita siram air yang banyak di siang hari, hasilnya bisa jadi seperti ini. Mungkin nanti dia bisa jadi stres, bisa jadi juga akarnya malah jadi busuk. Jadi untuk penyiraman cabai jangan seperti aku, lagi panas-panasnya siang hari langsung disiram air yang banyak, hasilnya nanti bisa jadi tiba-tiba layu seperti ini. Sayang banget ya, padahal ini jenis cabai yang aku suka untuk nyambel. Ini jenis cabai rawit domba tuh, jadi buahnya itu lebih gemuk-gemuk ya, dan emang paling enak tuh dibuat sambal kalau cabai yang jenis ini. Tapi untuk perawatannya jujur memang lebih mudah cabai rawit Jenny yang buahnya langsing-langsing seperti yang di belakang ini, daripada merawat yang jenis ini. Yang jenis aku panen barusan ini memang lebih rewel ya. Nah ini dia perbedaannya lebih jelas ya. Tuh
Beda ya, dari segi ukuran beda. Tapi jangan salah, cabai rawit Jenny ini walaupun kecil, pedesnya itu super duper pedes. Tuh, jadi kalau Bunda lebih suka yang mana? Oke Bun, dari tadi aku spill tanamannya. Sebenarnya ada beberapa yang tidak aku sebutkan karena masih terlalu kecil ya. Contohnya ini ada edamame, masih baby banget edamamenya. Ini edamame baru 3 hari aku semai, dia sudah muncul daun seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti bertumbuh sampai besar. Lalu ini okra merah. Okra merahnya juga berbuah lagi ya, padahal sudah dipanen 4 buah di bagian bawah sini. Lalu ternyata setelah dipupuk ternyata bisa berbuah lagi. Tuh, ini bunganya. Lalu ini buahnya. Masya Allah ya. Dan satu buah ini kalau mau kita ambil benihnya, satu buah ini bisa menghasilkan sampai 50 biji. Masya Allah ya. Ini juga sangat tahan sama perubahan cuaca ya, sangat cocok untuk pemula. Untuk sayur-sayuran ini aku lagi tanam ketumbar ya, dari biji juga aku tanam. Aku juga jual bijinya, harganya cuma 1.900-an aja. Dan aku udah coba tanam sendiri, ternyata benih yang aku jual bisa tumbuh dengan baik. Masya Allah ya. Terus ini kemangi, sekalian aku potongin pucuknya. Ini kemangi lokal ya, yang wanginya itu bener-bener lebih kuat untuk pepes, untuk lalap. Ini juara banget, jadi harus tanam di rumah karena ini cocok banget untuk masakan Indonesia. Dan nanamnya juga nggak susah. Lalu ini di pinggir-pinggiran pot, aku nggak mau rugi ya. Jadi di pinggir-pinggiran pot ini aku tanamin juga sayur-sayuran seperti kailan, kemudian selada. Ini juga sama tuh, kailan dan selada. Ini ada sawi, tapi sawi putihnya habis dimakan ulat. Kayak gitu Bunda. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini ada manfaatnya. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa bantu jawab, pasti aku bantu jawab. Terima kasih. Happy gardening. Selamat berkebun.